Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya. Baik, oke. Beberapa menit yang akan mendatang, acara akan segera dimulai. Dimohon kepada para audiens untuk dapat menonaktifkan audionya agar tidak mengganggu keberlangsungan acara. Dan demi kenyamanan dalam mengikuti acara ini, silakan terlebih dahulu memasang earphone atau headset pada device masing-masing, baik menggunakan handphone maupun laptop. Baik, kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat bergabung dalam acara Webinar Startup Universitas Nusa Mandiri dengan tema Business Model Canvassing, di mana acara ini diselenggarakan oleh Nusa Mandiri Startup Center dan tentunya berkolaborasi dengan Program Studi Informatika Universitas Nusa Mandiri. Sebelumnya, pada kesempatan ini, puji syukur Alhamdulillah kami ucapkan pada Allah SWT atas rahmatnya, di mana terhitung pada tanggal 20 April 2021 kemarin, secara resmi, Klinik Nusa Mandiri telah bertransformasi menjadi Universitas Nusa Mandiri. Mohon doanya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semua, agar Universitas Nusa Mandiri semakin jaya dan semakin banyak mencetak alumni sukses. Seperti pemateri kita pada hari ini yang merupakan alumni sukses Universitas Nusa Mandiri. Perkenalkan pula kami dari Nusa Mandiri Startup Center sebagai lembaga yang mewadai mahasiswa dan juga alumni untuk mewujudkan impiannya membangun bisnis startup. Baik yang kami hormati kepada Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, Bapak Arif Hidayat, SSN HUM, Kaprodi Informatika, Bapak Anton MKOM, pemateri kita Bapak Adi Sumanto, dan yang kami banggakan para audiens yang telah bergabung. Perkenalkan, saya Fajar Sarasati, dalam hal ini bertindak sebagai moderator, di mana dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang sebelum mulai acara. Yang pertama, di mana pada sesi presentasi hanya panelis atau pembicara yang dipersilakan berbicara. Kemudian peserta yang bergabung ke Zoom akan otomatis disenyapkan audionya oleh host. Kemudian peserta dapat berkomunikasi melalui fitur chat. Peserta dapat bertanya secara langsung saat pemateri menjelaskan melalui menu raise hand. Pemateri yang dipersilakan untuk bertanya dapat menyebutkan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan. Untuk kelancaran dan kenyamanan diskusi online, mohon tidak menyebarkan atau mendistribusikan link Zoom ini kepada pihak lain. Dan yang terakhir, e-materi dan e-sertifikat akan dikirimkan melalui email peserta yang mengikuti acara dengan mengisi kuesioner dan absensi di penghujung acara. Selanjutnya, perkenankan saya membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua dilanjutkan dengan foto bersama, sambutan Kaprodi Informatika, sambutan Wakil Rektor 2 Bidang Non-Akademik, pemaparan pemateri oleh Bapak Adi Sumanto selaku CTO dan co-founder paymentpool.com, tanya jawab dan pengisian kuesioner, dan yang terakhir penutup. Baik, sebelum memulai acara, marilah kita sejenak menengadahkan tangan, menundukkan kepala, memanjatkan puji dan syukur, serta berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan foto bersama, teman-teman. Silakan diaktifkan videonya. Teman-teman boleh diaktifkan videonya. Silakan untuk background-nya yang sudah di-share ya teman-teman ya. Oke, di sini ada 3 slide ya teman-teman. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, minta bantuan ya host ya. Kemudian slide kedua,
Hitungan ada di saya. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Kaprodi Informatika kepada Bapak Anton M.Com. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pajar Sarasati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat sehat. Kemudian diberikan kelancaran, sama-sama bisa mengikuti webinar dari Prodi Informatika, ya, bekerja sama dengan Nusa Mandiri Startup Center yang mengusung tema bisnis model canvassing. Ya, pertama-tama saya sampaikan Ini contoh. terima kasih kepada Ibu Rektor Universitas Nusa Mandiri, Ibu Dr. Dwi Zariana, SSIM MMkom, kemudian juga Kepala Nusa Mandiri Startup Center, Ibu Siti Nurella, MKom, dan juga Bapak Adi Sumanto, CTO dan co-founder paymentku.com, dan juga alumni dari Universitas Nusa Mandiri. Ya, alhamdulillah kegiatan ini bisa terlaksana. Sebenarnya untuk webinar ini dari semester 5, ya, kita dari Prodi kita sudah menyiapkan beberapa kegiatan yang nantinya mendukung dari teman-teman mahasiswa dari semester 6 untuk dapat membuat suatu startup, ya, nantinya di semester 8 insya Allah, ya, untuk tugas akhir atau skripsi, dan mudah-mudahan startup tersebut bisa berguna untuk masyarakat, ya. Dan kegiatan ini tentunya saya harapkan dari kalian diikuti sampai dengan akhir, ya, dan juga jangan lupa untuk menanyakan, ya, beberapa hal, ya, yang mungkin kalian perlu tanyakan, ya. Kebetulan di sini Bapak Adi Sumanto sudah pakar di bidangnya, sehingga mudah-mudahan ada jawaban yang bisa memberikan pencerahan, ya, untuk Anda membangun suatu startup. Ya, tidak lupa saya sampaikan ini kabar gembira, ya. Mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Pajar sebagai host. Jadi untuk STEMIC Nusa Mandiri per 5 April, tapi kemarin tanggal 20 secara sah diserahkan SK, ya, bahwa kita sudah bertransformasi menjadi Universitas Nusa Mandiri. Dan untuk prodi disesuaikan dengan nomenklatur dari Prodi Teknik Informatika menjadi Prodi Informatika, ya. Mudah-mudahan dengan perubahan ini, ya, Anda semakin semangat, ya, untuk berprestasi, ya, di Nusa Mandiri, di Universitas Nusa Mandiri, ya, semester ini maupun di semester yang akan datang. Dan saya harapkan Anda mengikuti setiap kegiatan yang diadakan oleh Prodi Informatika, ya, baik itu webinar maupun workshop atau sertifikasi yang kita adakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengikuti webinar bisnis model canvassing ini. Sukses selalu untuk Anda. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M, ya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Anton M.Com atas sambutannya.
Baik, langsung saja menuju acara inti, yaitu acara pemaparan materi oleh Bapak Adi Sumanto. Namun sebelum masuk acara inti, izinkan saya membacakan sedikit mengenai profil dari pemateri kita, di mana pemateri kita pada siang hari ini yaitu Bapak Adi Sumanto yang merupakan alumni Universitas Nusa Mandiri dari kampus Keramat 18 dari program studi Sistem Informasi. Beliau merupakan CTO dan co-founder dari paymentku.com yang merupakan perusahaan layanan finansial service. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja masuk acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan dari alumni sukses kita. Kepada Bapak Adi Sumanto, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, terutama Nusa Mandiri, Bu Fajar, dan teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih udah hadir. Aku coba share screen ya. Oke, baik. Hari ini kita akan bahas bersama-sama membahas tentang bisnis model Canvas. Jadi kita akan mengenal apa itu bisnis model Canvas dan kegunaannya. Oke. Sebelum kita mulai ke materi, perkenalkan saya Adi Sumanto. Aktivitas saya sehari-hari, saya sebagai CTO dan co-founder di paymentku.com. Paymentku.com ini aplikasi financial services. Kita sebagai payment gateway sekaligus menerima untuk funding untuk donasi. Lalu saya juga sebagai CEO di iumroh.co.id, terus juga saya sebagai product manager di perusahaan MC Payment, dan saya alumni Nusa Mandiri angkatan 2009, dan saya juga sebagai blockchain enthusiast. Jadi itu sekilas tentang saya. Baik, sahabat semuanya, selanjutnya kita mulai dengan pembahasan tentang bisnis model canvassing. Jadi pertama saya mau mulai bisnis model canvassing ini teringat dengan beberapa perusahaan, terutama perusahaan atau yang bergerak di industri pusat kesehatan kayak gym. Nah, mereka ini ternyata di era pandemi mereka itu tidak menerima pemasukan sama sekali karena selain tempatnya ditutup untuk terkait protokol kesehatan, akhirnya mereka mencari solusi untuk mendapatkan pemasukan, dan mereka mencoba untuk membuat satu gagasan baru dengan menggunakan bisnis model. Ini aku coba sedikit gambarkan ya sebelum kita ke materi inti. Jadi di bisnis model ini kita bisa membuat konsepnya terlebih dahulu sebelum kita menjalankan bisnis itu. Jadi aku contohkan untuk yang pusat kesehatan ini, yang gym ini, mereka di era pandemi ini mereka sama sekali tidak ada penghasilan, atau yang tadi saya bilang karena terkait dengan protokol kesehatan, jadi orang tidak bisa datang ke tempat gym. Hingga akhirnya mereka memutuskan membuat virtual class agar bisa dapat penghasilan. Nah, ini salah satu contoh mereka sudah bertransformasi ya, yang tadinya masih orang datang gitu ya, tapi mereka sekarang sudah mulai jemput bola dengan buat kelas-kelas virtual. Baik, berikut kita berkenalan dulu dengan bisnis model Canvas. Jadi apa itu bisnis model Canvas? Yang pertama, bisnis model Canvas itu adalah tools atau alat ya, yang dikembangkan sama Alexander Osterwalder dan dipopulerkan sama bukunya, yaitu Business Model Generation. Jadi bisnis model Canvas ini bisa dibilang sebagai tool untuk memvalidasi bisnis yang kita buat ini sudah sesuai atau tidak dengan market yang ada saat ini.
Jadi untuk memvalidasinya kita bisa menggunakan tools. Tools-nya itu ya ini, business model canvas. Canvas itu dalam artian kanvas ya, kayak orang mau melukis itu ada kanvas. Nah, jadi di kanvas itu kita bisa tempelin tuh ide-ide kita atau ide bisnis kita, modelnya mau seperti apa, kayak gimana, dan biar semua orang tahu, atau kalau kita ada tim ya, biar semua orang tahu, atau gagasan dari teman-teman yang lain atau tim yang lain, biar mereka tahu arahnya mau ke mana, biar lebih fokus bisnisnya. Jadi itu sedikit tentang perkenalan dengan bisnis model Canvas. Oke, baik. Balik lagi tadi mengenai yang Jim tadi. Jadi mereka nih bertransformasi, yang tadinya tidak ada pendapatan karena tidak dibolehkan orang untuk melakukan aktivitas datang ke tempat pusat kebugaran atau ke tempat gym gitu kan, karena kan ramai terkait pandemi. Nah, mereka coba membuat satu bisnis model baru. Yang pertama, kalau kalian lihat di sini, ini mereka menciptakan yang pertama ini value-nya dulu. Value itu apa? Ya ini hal unik lah dari produk yang mau dijual. Jadi hal unik atau produk yang mau kita jual itu kita harus tahu dulu produknya tuh apa dan keunggulannya tuh di mana gitu kan. Nah, di sini dia menciptakan value dengan streaming. Jadi dia akan coba live dan berinteraksi dengan para member gym tadi. Lalu mereka akan membuat servisnya dan menyalurkan value tadi. Untuk menyalurkan value tadi pastinya harus ada medianya. Nah, di sini untuk case yang broadcast, ini kita menggunakan yang Zoom. Nah, siapa penggunanya atau konsumennya? Ya otomatis pasti pelanggannya. Nah, dari pelanggan ini akan menggenerate satu buah revenue yang mana mereka akan pasti untuk berpartisipasi untuk ikut kelas virtual ini kan pasti mereka mengeluarkan biaya. Nah, itu mendapatkan revenue untuk bisnis tadi. Jadi kurang lebih yang dimaksud dengan bisnis model itu seperti ini. Yang awalnya itu kita harus nentuin dulu produknya. Setelah dari produk, kita baru pikirin untuk penyalurannya atau servisnya nih mau dibawa kemana. Lalu marketnya. Setelah marketnya ada, baru kita generate revenue stream-nya. Jadi itu sekilas tentang gambaran bisnis model. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kenapa harus menggunakan bisnis model Canvas. Jadi di sini aku singkat BMC ya, bisnis model Canvas. Jadi bisnis model Canvas ini biar lebih fokus. Kenapa lebih fokus? Karena kita bisa langsung tulis ide yang ada di pikiran kita atau ide yang ada di benak kita. Oh, ketika kita mau coba rubah satu bisnis model kita, dan saat ini kita terbesit gitu ya untuk coba arahnya ke menjadi lebih virtual gitu kan, live streaming gitu kan, kayak yang tadi case yang pusat kesehatan tadi atau tempat gym tadi, mereka langsung tempelin tuh di note kanvasnya, atau nanti dalam waktu yang bersamaan juga mereka terbesit lagi ada ide untuk coba deh konsepnya subscribe. Jadi orang harus subscribe dulu, baru mereka bisa akses kelasnya. Nah, itu mereka biar lebih fokus untuk membuat satu bisnis model dan divalidasi. Kenapa divalidasi? Karena setiap bisnis model yang dibuat itu akan didiskusikannya belakangan, bukan di depan. Kalau kita ngomong membicarakan satu bisnis model dan di depan kita udah langsung berdiskusi di awal, itu nanti akan kemana-mana, akan melebar, tidak fokus. Tapi ketika kita sudah semua yang ada di ide kita, semua yang ada di benak kita untuk dituangkan ke dalam bisnis model tadi dan didiskusikan. Nah, didiskusikan itu adalah untuk memvalidasi apakah bisnis ini yang bisnis yang dibuat sesuai dengan market yang ada saat ini. Jadi kenapa bisnis model itu
penting, yaitu dia tadi, sebelum kita membuat satu bisnis plan, ya kita harus membuat bisnis modelnya dulu. Karena kalau bisnis plan itu lebih ke planning, itu beda ya. Jadi mereka tuh lebih ke planning, karena bisnis modelnya sudah ada, lalu mereka melanjutkan dengan bisnis plan-nya tadi. Jadi hampir rata-rata perusahaan startup atau setiap orang yang ingin membuat startup itu dimulai dengan bisnis model Canvas ini. Karena ide-ide yang bisa dituangkan di bisnis model Canvas ini bisa dengan mudah kita tempel atau kita copot. Makanya biasanya bisnis model Canvas itu kita buat di whiteboard dan ditempel pakai sticky note. Jadi bersama dengan tim kita saling brainstorming, oh ide apa nih, kita mau ke market yang mana, atau mau menggenerate revenue-nya seperti apa, konsepnya, metodenya seperti apa. Nah itu semua dibahas di situ, dan untuk proses validasinya itu belakangan. Setelah kita nempelinnya selesai, ada 9 blok, baru nanti dibahas. Dan itu setelah dibahas dan akan terjadi validasi bisnisnya sudah sesuai atau tidak dengan yang mereka harapkan atau dengan market yang ada saat ini. Baik, jadi itu kenapa harus menggunakan bisnis model Canvas. Oke, selanjutnya di bisnis model Canvas ini ada 9 elemen yang perlu kita tahu, yang perlu kita pahami ya. Yang pertama itu ada target pasar. Target pasar itu udah pasti, namanya target pasar, kita segmennya nih mau ke siapa, penggunanya nih siapa. Contoh kalau tadi dengan tempat pusat kebugaran atau gym tadi, ya pasti mereka pengennya kayak pelanggan-pelanggan setianya tetap ada di sana kan, yang pasti bisa dibilang mahasiswa, karyawan, atau umum, itu dia bisa nge-grab marketnya mereka gitu kan, yang selama ini tidak bisa beraktivitas atau berolahraga bisa di rumah. Nah, ini target-target ini bisa diklasifikasi lagi. Contohnya, apakah kelas yang ini bisa cocok untuk yang wanita atau yang perempuan atau yang laki-laki, dan beserta umurnya. Apakah umurnya masuk dari umur 20 sampai umur 40 atau ini hanya untuk yang anak muda aja. Nah, itu elemen nomor 1 ya, yang untuk target pasar. Lalu yang nomor 2 untuk proposisi nilai atau value ya dari produk itu sendiri. Jadi produk itu punya keunggulan. Jadi keunggulannya apa? Nah, keunggulannya kalau kita bahas dengan berangkat dari yang industri alat kebugaran tadi atau tempat gym tadi, value-nya adalah mereka tidak perlu datang ke tempat gym, tapi mereka hanya perlu subscribe dan mereka bisa ikut kelas-kelas virtual tadi. Nah, jadi value-nya mereka tidak perlu datang, tapi bisa dari rumah atau bisa dari manapun. Yang berikutnya, ketiga, saluran distribusi. Nah, yang dimaksud dengan saluran distribusi ini, kita bisa menggunakan media untuk mendistribusikan bahwa produk kita sampai ke pelanggan. Contoh kalau case yang pusat kebugaran atau yang tempat gym tadi, gimana caranya kita mendistribusikan bahwa kita lagi ada virtual class untuk personal trainer tadi. Oh, caranya yaitu dia tadi bisa menggunakan media sosial atau bisa juga menggunakan website di official website-nya mereka. Berikutnya nomor 4 tentang kemitraan pelanggan. Jadi kemitraan pelanggan ini lebih ke relationship lah antara pengguna atau pelanggan yang sudah menggunakan virtual class tadi, biar mereka akan ada repeat order atau ikut lagi gitu. Gimana caranya gitu kan. Nah, itu yang harus kita pikirin, gimana caranya biar mereka bisa ikutan lagi nih setelah mereka ikut, jangan dilepas gitu aja, itu kan nggak di-maintain ya. Nah, nomor 4 ini untuk memaintain, gimana caranya biar si customer ini bisa ikutan lagi. Nomor 5, ini sumber pendapatan.
Oke, jadi kalau dari nomor 1 tadi target pasarnya siapa, terus nomor 2 itu tentang value, nilai keunikan dari produk ini. Untuk yang ketiga ini pendistribusiannya itu lewat apa gitu kan. Nomor 4 gimana caranya biar orang yang sudah menggunakan produk kita itu bisa pakai lagi gitu kan. Nah, yang nomor 5 ini adalah sumber pendapatan itu revenue stream, itu uang yang kita menghasilkan uangnya itu dari apa gitu. Nah, kalau untuk cash yang tempat gym tadi, pastinya kita dapat revenue stream-nya dari subscribe atau dari orang yang ikut berpartisipasi untuk melihat berpartisipasi untuk di kelas virtual tadi. Nah, itu sumber pendapatannya. Baik. Selanjutnya, nomor 6 itu ada aset atau sumber daya. Jadi aset atau sumber daya ini lebih kayak apa ya? Sumber dayanya apa nih untuk menuju produk kita tadi. Yang pasti sumber dayanya mereka harus punya laptop dan internet atau webcam buat secara visual itu bisa bisa di-broadcast lah ke Zoom. Itu untuk yang sumber daya tadi. Oke, untuk yang poin ke-7, aktivitas utama. Aktivitas utama nih lebih kayak yang mereka nih harus ngapain aja setiap apa yang harus dilakukan gitu loh, aktivitas utama. Jadi kalau untuk cash yang tempat gym tadi, aktivitas utamanya mereka harus buat konten tutorial atau mereka harus membuat videonya, itu yang aktivitas utama. Oke. Berikutnya poin nomor 8, ini mitra utama. Mitra utama lebih ke partner atau hubungan. Nah, mitra utamanya siapa di sini? Nah, di sini mitra utamanya adalah kita bisa bekerja sama tempat gym karena mereka penyedia alatnya. Jadi nggak mungkin personal trainer dia langsung dari rumah kalau nggak ada alatnya, kecuali memang mereka ada alatnya di rumah ya. Nah, mitra utama ini adalah supporting untuk kebutuhan kita membuat satu produk. Nah, kita harus berpartner dengan siapa? Nah, itu yang dimaksud dengan mitra utama tadi. Lalu yang terakhir, elemen ke-9 itu ada struktur biaya. Struktur biaya ini biaya atau beban biaya apa saja yang ditimbulkan dari produk yang akan kita buat, dari bisnis yang akan kita buat. Nah, kalau kita cash-nya ke industri yang tempat gym tadi, berarti yang dibutuhkan adalah kayak kuota internet. Itu kan mereka tetap ada biaya, itu termasuk dari struktur ya, struktur biaya. Nah, itu salah satu contohnya. Baik, jadi itulah 9 elemen dari bisnis kanvas yang kita mesti tahu. Oke, berikutnya aku coba sedikit kasih visual tentang bisnis model kanvas di masing-masing blok tadi. Oke, nah kita bisa mulai sebenarnya nggak berurutan jauh lebih baik, atau tidak berurutan pun tidak masalah. Di sini ada 9 blok. Ada 9 blok, yang mana masing-masing blok ini punya karakteristik masing-masing. Nah, jadi Bapak Ibu atau teman-teman semua bisa lihat di sini, untuk customer segment atau target pasar, ini dia ada di nomor 1. Jadi ketika kita mau bikin memvalidasi bisnis kita bisa menggunakan tools ini, bisnis model kanvas ini. Nah, caranya hanya dengan kenapa disebut kanvas, sebenarnya lebih enaknya hanya dengan satu kanvas gitu, atau di whiteboard, atau bisa juga di kertas. Kita bisa dalam satu paper ya, kita bisa coret-coretan untuk buat satu bisnis model kanvas, dan bisa langsung divalidasi apakah bisnis model kita ini sudah sesuai atau belum dengan market yang kita tuju gitu. Nah, makanya tadi di depan saya sempat singgung, ketika kita membuat satu bisnis model kanvas, buat aja dulu, isi aja dulu.
diskusinya belakangan. Kenapa? Karena kalau kita mau isi terus diskusi itu nggak akan kelar-kelar. Tapi ketika semua yang ada di otak kita isi semua, kita tuangkan semua, bahkan dengan tim gitu ya, baru kita diskusikan. Di situ kita bisa rubah-rubah lagi nanti. Oh, mana yang nggak relevan dengan bisnis yang mau dijalankan gitu kan? Atau kebalikannya, mana yang relevan dengan bisnis yang yang mau dijalankan. Baik, jadi ini adalah 9 blok yang mempunyai karakteristik masing-masing untuk kita jadikan satu, memvalidasi bisnis model kita apakah sudah sesuai atau belum dengan target market kita, atau dengan ya pasti dengan pasar lah ya. Oke, selanjutnya di sini ada 3 komponen penting di bisnis model Canvas. Kenapa saya bilang ada 3 komponen yang harus kita pahami? Karena di sini yang pertama itu ada sumber daya. Sumber daya itu aktivitas kita nggak mungkin kalau nggak ada resource, atau produk kita nggak akan jalan kalau nggak ada resource-nya. Jadi kita harus ada sumber dayanya dulu nih. Terus yang kedua, kita harus punya value atau produk atau solusi apa yang mau kita kasih untuk jalanin satu bisnis ini. Lalu yang ketiga, harus ada marketnya atau harus ada konsumennya. Jadi 3 komponen ini adalah komponen penting dalam kamu mengisi atau memahami tentang bisnis model Canvas. Jadi yang pertama di sini kita harus tahu dulu nih sumber dayanya, kita butuh apa aja, lalu kita pikirin value-nya atau solusinya. Value ini dari produk kita nih, produk kita harus unik nih. Kalau yang lain bisa begini, kita bisa seperti ini gitu. Nah itu yang disebut dengan value ya. Atau kita bisa kasih solusi gitu kan, solusinya seperti apa dari bisnis yang kalian mau coba jalankan. Lalu tentuin konsumennya, ini siapa penggunanya, ada nggak penggunanya? Kalau nggak ada penggunanya berarti ya itu masih atau ada penggunanya tapi di red ocean. Kita harus cari market yang kolamnya ini masih blue ocean. Jadi red ocean dan blue ocean itu bedanya, kalau red ocean itu penggunanya banyak tapi pemainnya sudah banyak gitu. Nah, kita nyari yang penggunanya banyak tapi pemainnya dikit. Nah, itu disebutnya blue ocean. Itu yang membedakan red ocean dan blue ocean. Biasanya kalau yang red ocean itu udah terlalu banyak pemain sampai akhirnya jadi harga itu jadi nggak kompetitif lagi. Tapi kalau kita main di blue ocean, ini harga masih sangat kompetitif dan inovasi-inovasinya juga masih terus berkembang. So, jadi kalian harus tentuin dulu 3 komponen penting untuk membuat bisnis model Canvas. Yang pertama sumber dayanya, terus value-nya apa, dan konsumennya apa, atau marketnya itu siapa. Oke, berikut aturan dalam mengisi bisnis model Canvas. Jadi dalam mengisi bisnis model Canvas itu yang terpenting adalah yang tadi saya bilang sebelumnya, isi sekarang, diskusinya belakangan gitu kan. Karena kalau diskusi dulu itu nggak nyampe-nyampe tuh nanti tuh. Oh, ini mau nambahin ini, oh saya mau nambahin ini. Nanti teman yang lain ketika kamu membuat create satu bisnis ini tidak sendiri tapi berdua atau dengan partner kamu nanti punya pemikiran berbeda, akhirnya nggak jalan-jalan tuh, atau tidak terrealisasi dah. Kolom-kolom itu nggak jadi terisi gitu karena perdebatan tadi. Lebih baik isi semua kolomnya atau isi yang ada di kepala kamu tuangkan ke sana. Begitu pula dengan partner kamu, nggak apa-apa, sebanyak mungkin atau sesimpel mungkin. Lalu hindari penulisan terlalu detail. Contoh, kita bisa bilang target market kita adalah mahasiswa. Nah, ntar dijelasin tuh mahasiswanya harus yang begini. Nah, itu nggak perlu, cukup aja tulis mahasiswa, udah. Jadi sesimpel itu. Terus sederhana namun tepat. Ya sederhana namun tepat. Jadi nggak usah terlalu panjang-panjang atau nggak usah terlalu yang muluk-muluk. Cuman udah langsung ke poin. Oh, kita punya market
untuk mahasiswa. Dan kita punya market lagi untuk kelas karyawan gitu kan. Nah, itu bisa sesimpel itu, nggak usah dipikirin terlalu panjang. Baik, itu aturan dalam mengisi BMC. Baik, kalau gitu selanjutnya kita akan coba lihat visual yang di bisnispaymentku.com yang saat ini saya jalankan. Jadi paymentku.com ini lebih buat mendapatkan revenue stream dari konten-konten kreator atau teman-teman yang selama ini punya karya atau teman-teman yang selama ini punya punya karya lah ya, punya karya dan karya itu mau dihargai lah. Nah, ini bisa menggunakan sistemnya Paymentku. Kayak podcaster, kalau teman-teman suka punya podcast gitu kan, gimana cara dapetin uangnya? Nah, teman-teman bisa menggunakan layanan Paymentku. Nanti teman-teman bisa login di paymentku.com dan bisa ikutin flow-nya. Nanti akan muncul satu landing page untuk pembuat request donasi. Nah, nanti link itu nanti teman-teman tempelin deh di profile bio podcastnya tadi. Jadi setiap ada orang yang mendengarkan podcast teman-teman, nanti mereka akan klik link itu dan mereka akan ngasih donasi ke teman-teman. Jadi podcast teman-teman dapat uang dari situ. Nggak harus nunggu podcast teman-teman ini rame atau nggak harus nunggu subscribernya banyak atau penontonnya banyak. Tapi dari open donasi itu teman-teman bisa menghasilkan uang. Jadi itu sekilas tentang bisnisnya Paymentku ya. Jadi kalau dari marketnya Paymentku, yang pasti yang customer segmennya itu dari podcaster, YouTuber, penulis, artis, komikus atau yayasan. Nah, ini juga ada yang menarik nih. Kemarin ada beberapa yayasan yang mau buat donasi panti asuhan itu menggunakan Paymentku. Jadi mereka bikin campaign atau kampanye di sosial medianya mereka munculin QR code, jadi ketika ada orang lihat, dia bisa langsung scan QR code-nya, langsung muncul landing page untuk donasi. Mungkin lebih mirip kayak Kita Bisa lah, kalau teman-teman mau lihat seperti apa sih, nah kurang lebih kayak Kita Bisa. Oke, baik. Tadi masuk di customer segment, lalu di sini ada value proportion-nya. Di sini metode pembayarannya lengkap, sudah pasti bisa menggunakan OVO, GoPay, dan beberapa payment channel yang baru-baru ya, yang lagi hype gitu kan, bisa pakai Kris juga. Terus ada notifikasi penerimaannya itu instan, mudah digunakan, pencairan dananya real time, dan ada portal dashboard-nya. Itu yang membuat unik dari si Paymentku, value-nya dari Paymentku tadi. Lalu di sini channel-nya, kita ngebahas ke channel atau ke sumber dayanya. Nah, sumber dayanya ini selama ini media untuk menyampaikan si produknya Paymentku ini ke si customer. Jadi nanti konsepnya seperti ini, dari customer segment itu nanti ke value, dari value itu dari value itu nanti ke channel, dari channel itu nanti ke customer segment. Nah, jadi bentuknya lingkaran seperti ini. Lalu nanti dia balik lagi ke sini, ke customer relation. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Menariknya seperti ini. Dari value ini nanti di-deliver sama sumber daya ini, atau dari dari channel tadi, itu kan kita nyarinya pasti menggunakan sosial media atau digital marketing. Lalu dapat segmennya. Oh, ternyata ditemuin sama si YouTuber A gitu kan. Si YouTuber A ternyata masang tuh dia bikin campaign di Paymentku, lalu setiap dia ngevlog atau setiap dia live streaming, dia munculin QR-nya buat orang melakukan donasi. Jadi dia bisa dapat penghasilan tambahan tanpa harus nungguin subscribernya banyak atau tanpa harus ngandelin AdSense gitu kan, selama kontennya bermanfaat. Lalu dari customer segment ini dia akan dilarikan ke customer relation gitu kan. Nah, customer relation itu gimana caranya orang yang tadi kan mau menggunakannya lagi gitu kan. Nah, si Paymentku ini memaintain. Cara maintainnya kita buat
info berupa email info lah ya, lebih kayak yang news untuk ke pengguna si Paymentku tadi. Jadi akan dikirim email mingguan yang isinya tentang berita-berita tentang konten-konten kreator seperti itu. Biar mereka buat tertarik lagi, oh ada Paymentku loh. Jadi selama ini kalau ada email masuk dia bisa aware gitu loh. Oh ternyata dia bisa coba lagi bikin campaign lagi. Atau membuat agenda bersama. Contoh kita bisa kolaborasi antara Paymentku dengan si podcaster atau dengan si YouTuber dengan agenda-agenda tertentu. Nah, itu biar bisa ada repeat order atau di bisnis kalian tuh biar bisa ada orang udah beli tapi nanti beli lagi gitu, perulangan lah. Jadi konsepnya muter ya teman-teman. Dari value lari ke channel, dari channel masuk ke segmen. Karena kan ini yang dapat untuk ngedapetin customer-nya ini kan pasti dari channel kan. Nah, nanti dari segmen ini masuk lagi ke sini, ke customer relation. Gimana caranya kita bisa memaintain. Baik. Nah, kalau tadi di depan saya udah bilang ada istilahnya tiga hal yang harus kita tahu tentang bisnis model Canvas. Yang pertama customer. Nah, customer itu ada di sini. Terus yang kedua itu value. Dan yang terakhir ini sumber daya. Nah, berikutnya kita akan ngebahas tentang sumber dayanya. Jadi untuk menghasilkan ini semua, ini pasti harus ada revenue stream atau biaya layanannya. Nah, biaya layanannya kebetulan si Paymentku ini setiap kali ada streamer menerima donasi dari fansnya dia atau dari subscribernya dia akan dikenakan biaya potongan ketika uangnya mau ditarik. Nah, ini aku sebutnya biaya layanan. Baik, selanjutnya untuk melanjutkan dari revenue stream tadi, ini akan lari ke key activity. Jadi di key activity ini pastinya untuk memenuhi value tadi atau produk kita tadi, ini kan butuh yang namanya aktivitasnya ngapain aja gitu kan. Yang pasti websitenya perlu dibuat atau perlu di-develop gitu kan. Dan juga promosi. Nah, itu masuk ke key activity. Lalu dari key activity dia akan turun ke bawah ke key resource. Key resource ini lebih kayak yang sumber dayanya gitu kan. Berarti kalau untuk membuat website itu butuh developer atau butuh tim developer. Nah, key resource ini akan masuk tim developernya di sini. Lalu untuk sumber dayanya selain developer apalagi yaitu server. Nah, di sini ada cloud server. Nah, ini masuk di key resource. Baik, selanjutnya dari key activity turun ke key resource dan dia akan naik ke key partnership. Jadi di partnership ini si produk kita ini akan bekerja sama dengan siapa yang menguntungkan pastinya. Ya, terutama dalam hal ini Paymentku atau financial service, kita berhubungan dengan provider penerima jasa keuangan kayak GoPay, OVO, atau ShopeePay, atau bank. Nah, kita juga bekerja sama dengan komunitas streamer. Jadi di komunitas streamer ini kita juga berpartner. Sering bikin konten-konten atau webinar-webinar seperti ini biar menggenerate member-member baru atau revenue stream baru. Oke, balik lagi. Setelah dari key activity masuk ke key resource, lalu ke key partnership, dan dia akan turun ke cost structure. Nah, di cost structure ini adalah biaya-biaya yang dibebankan. Nah, biaya-biaya yang dibebankan dalam mendevelop satu bisnis ini. Nah, itu apa aja? Nah, kalian bisa Paymentku ini yang pasti ada biaya fee bank, karena kebetulan si Paymentku ini kerjasama dengan bank. Nah, berarti ada biaya fee dengan bank. Lalu kerjasama dengan provider. Nah, ini ada biaya fee dengan provider. Lalu ada biaya lainnya ya, seperti biaya maintenance. Jadi ini yang dimaksud dengan bisnis model canvassing untuk cash yang Paymentku.
Nanti teman-teman bisa sambil buat, ada di slide berikutnya ada contoh sambil kita buat bisnis model Canvas bareng-bareng, mungkin kalau mau cobain juga mau coba praktekin. Oke. Baik. Jadi berikutnya aku coba explore dari masing-masing 9 blok tadi untuk peruntukannya, karakteristik dari masing-masing blok tersebut ya. Jadi di sini kita mulai dari value dulu atau proporsi dari nilai produk yang mau kamu buat. Nah, kita bisa mulai dari sini. Jadi kalau teman-teman mau bikin satu startup atau teman-teman mau bikin satu bisnis, nah teman-teman harus pikirin dulu produk yang teman-teman mau buat ini punya nilai lebih apa gitu loh, punya nilai keunggulan apa dari kompetitor atau dari produk-produk lain yang serupa. Oke, paham ya? Jadi dari yang ditentuin kita mulai dari produknya dulu nih. Kita mau nentuin produknya ini punya nilai lebih apa gitu. Oke, kita coba dengan case baru di sini. Ini aku coba untuk bikin untuk yang olahraga tempat gym tadi ya. Dia mau coba bikin satu produk untuk produk baru gitu kan dengan bisnis model Canvas dan menggunakan video gitu kan, atau mereka bisa olahraga dari rumah gitu kan dengan di mentoring dari secara live, bisa interaksi. Nah, di sini unique value-nya yang pasti praktis. Kalau kita isi ini pasti di nilai ya, solusi ya. Jadi kan ini value proportion ini masuk ke ke unique value. Jadi kita buat di sini, kita tempelin praktis, bisa di rumah atau di kantor. Kenapa? Karena bisa dari video ya, kita bisa nonton videonya gitu kan. Dan kalau kita ada waktu lenggang, kita bisa olahraga, ikutin. Dan di sini berikutnya aku tempelin live interaksi. Berhubung dia live, jadi kita bisa sambil interaksi, sambil nanya, oh ini gerakan seperti ini kayak gimana, atau harus seperti apa gitu kan. Dan berikutnya yang ketiga ini tutorial video. Kita si tempat gym tadi itu bisa nyempatin si personal trainer ini untuk buat tutorial video juga di sini. Nah, ini yang membuat produk mereka unik. Oke. Jadi sampai sini untuk yang value tadi sudah kita jabarin ya. Maksudnya apa aja sih keunggulannya gitu kan, produk kita dari produk yang lain gitu kan, keunikan dari produk kita. Baik, berikutnya kita masuk ke customer segment. Oke, kalau tadi ada 9 blok ya, 9 blok, dan yang pertama tadi kita tentuin dari produk kita nih, produk kita nilai uniknya di mana gitu kan. Tadi udah kita bahas. Nah, selanjutnya sekarang kita bahas mengenai customer segment. Customer segment ini kita mau tentuin nih target pasarnya tuh siapa gitu kan. Jadi simpelnya tuh ini mau target pasarnya ini ke siapa gitu, ke usia berapa gitu kan. Atau kalau ada jenis kelaminnya apa, atau dia hobinya apa gitu. Jadi kalau kita mau buka kelas untuk yang senam gitu kan, ya pasti gendernya bisa jadi laki-laki atau perempuan gitu kan. Atau dia hobinya apa gitu kan. Nah, itu bisa lebih spesifik di situ segmennya. Nah, kita bisa tentuin tuh nanti market segmennya itu ke arah mana dari produk kita. Nah, oke. Untuk case yang tadi dari product value kita udah tentuin ya sebelumnya ya. Ini ada yang live video atau tutorial video. Nah, untuk segmennya sendiri di sini aku coba masukin karyawan karena banyak karyawan yang olahraganya kurang gitu kan karena kesibukannya gitu kan.
atau ada mahasiswa juga mungkin yang mau olahraganya lebih expert lagi, atau untuk umum itu mau ikut gym atau untuk olahraga secara live gitu kan, dengan video ada personal trainernya gitu kan. Nah, itu customer segment yang aku coba kasih contoh ya di sini ya. Jadi bisnis model yang ada di sini ini aku coba tuangin dari case yang tadi, yang tempat gym yang mau buat satu produk untuk beralih ke video atau ke live streaming gitu kan. Jadi menghasilkan uang dari live sama pandemi mereka tidak bisa datang ke tempat gym gitu kan. Nah, oke. Berikutnya kita masuk ke channel. Jadi channel ini lebih ke apa ya? Saluran atau distribusi lah ya, distribusi. Jadi bagaimana caranya solusi dari bisnis yang kita buat tadi bisa sampai ke tangan konsumen atau ke tangan pelanggan. Ini channel. Jadi bisnis solusi ini lebih kayak yang bisa sampai ke tangan konsumen atau pelanggan. Ini bisa lewat pengiriman atau bisa lewat ekspedisi, macam-macam, tergantung dari jenis produknya. Baik, kalau gitu kita lanjutin ke case-nya. Nah, untuk case yang tempat gym tadi atau tempat usaha gym tadi, ini untuk channelnya kita bisa menggunakan website. Dari mana si karyawan atau si mahasiswa ini bisa tahu gitu kan. Pasti kan mereka dari sosial media atau dari website kan, mereka baru bisa tahu. Nah, ini tempat pendistribusiannya. Beda ya sama customer relationship. Kalau customer relationship itu lebih kayak yang gimana caranya mereka bisa menggunakan produk kita lagi gitu kan. Baik. Selanjutnya dari channel, ini kan tadi udah seperti ini ya, udah bentuknya udah U nih. Untuk dari kita pertama buat value-nya dulu. Dari value kita tentuin segmennya, habis segmennya kita tentuin channelnya. Nah, ketika ini udah kebentuk U, ini larinya akan seperti ini. Dari value nanti masuk ke channel, dari channel nanti yang akan dapetin customer-nya. Dari customer-nya ini nanti kita maintain customer-nya di sini. Oke, baik. Berarti next di customer relation. Oke, di customer relation ini intinya adalah gimana caranya kita menjaga si customer itu untuk loyal sama kita atau menjadi pelanggan setia, atau mau kalau kita punya produk dia bisa beli produk kita lagi gitu. Repeat order gitu. Yang pasti kita harus jaga kepercayaan bisnis kita ya, pastinya itu gitu kan. Jadi nanti kalau di bisnis model Canvas-nya di sini kebetulan untuk case yang yang tempat usaha gym tadi, ini kita buat email mingguan yang tadi aku bilang. Gimana caranya kita buat email mingguan, terus kita adain kelas online juga di sini. Jadi mereka bisa ikut terus dengan kita. Jadi mereka bisa berulang kali gitu ikut aware dengan kegiatan-kegiatan yang ada di tempat gym tadi. Atau kalau kamu punya produk, nah produknya ini mau dibeli lagi sama si customer, ya kamu bisa infoin email mingguannya itu tentang produk-produk terbaru kamu, atau intinya di email notif lah ya ke mereka, dan itu kontennya itu macam-macam jenisnya, entah itu promosi atau apa. Tapi media yang ada di blog sini itu bukan tentang promosi, tapi lebih ke gimana caranya agar si customer ini mau balik lagi ke kita. Nah, blog itu membahas tentang kemitraan, lebih ke relationship-nya. Oke, baik. Jadi di sini hampir jadi nih. Kalau tadi aku bilang ada tiga komponen penting yang harus kita penuhi untuk membuat satu bisnis model Canvas. Di sini udah hampir jadi nih. Dari value-nya sudah ada, udah kebentuk. Lalu untuk segmen customer-nya ini udah kebentuk juga. Lalu nanti tinggal di sebelah sini, ini tadi lebih untuk ke resources, ke sumber dayanya. Baik, selanjutnya
Ini kita lebih ke sumber pendapatan atau revenue stream. Bagaimana caranya menghasilkan uang. Nah, kalau udah kebentuk unique value-nya apa, terus market-nya apa, terus channel pendistribusiannya gimana, dan maintain customer-nya gimana. Nah, tinggal pikirin gimana caranya mendapatkan uang. Nah, dalam konteks ini, mereka kan mau bikin video kelas-kelas online ya, video online ya, atau personal trainernya itu jadi melakukan aktivitasnya untuk secara live gitu kan, atau membuat tutorial video gitu kan. Nah, pastinya mereka untuk mendapatkan uang pasti harus dengan subscription, atau ada webinar-webinar kesehatan, mereka di-invite untuk menjadi narasumber atau menjadi personal trainer secara virtual. Nah, itu salah satu bentuk atau contoh untuk yang case tempat gym tadi ya. Jadi cara menghasilkan uangnya itu lewat subscription dan webinar kesehatan. Jadi orang yang mau nonton videonya itu harus subscribe dulu, baru bisa nonton. Yang pastinya subscribe-nya berbayar, kalau YouTube gratis. Beda. Oke, berikutnya selanjutnya ini lebih kayak ke aktivitas utama ya, atau key activity. Key activity ini lebih kayak yang gimana caranya bisnis kita ini produktivitasnya itu ngapain aja gitu. Kita punya berhubungan dengan produktivitas bisnis lah. Jadi kegiatan utamanya tuh ngapain aja sih dari bisnis bisnis yang kita buat untuk menjadi satu solusi tadi gitu. Jadi kalau bisa dibantu dengan sebuah pertanyaan, ini pertanyaannya lebih tepatnya kayak apa aja yang dapat menghasilkan nilai tambah dari konsumen. Nah, jadi kalau dibilang key activity, di sini untuk menghasilkan nilai tambah ini yang unique value tadi, itu pasti kita harus membuat satu materi. Karena kan di sini udah dijelasin, kita live video gitu kan, atau tutorial video. Nah, di sini ada praktis di rumah atau di kantor. Nah, berikutnya key activity ini ada juga latihan, karena aktivitas yang ada, aktivitas utamanya itu ngapain gitu loh. Jadi kalau kamu ada satu produk kamu contoh bikin gorengan, nah berarti harus ada aktivitasnya. Nah, aktivitasnya ngapain ya? Bikin adonan sebelum jadi gorengan gitu. Ini contoh hal kecil ya. Jadi key activity ini lebih kayak yang untuk produk utama kita nih aktivitasnya ngapain aja gitu. Nah, ini kita masukin di sini di key activity. Nah, setelah terbentuk key activity-nya, karena dia ada hubungannya nanti dengan value tadi, ini akan masuk ke resource, yaitu ke sumber daya. Baik, berikutnya ini lebih ke sumber daya. Jadi key resource atau sumber daya ini lebih sumber daya utama gitu. Apa aja yang agar aktivitas utama ini dapat berjalan gitu kan. Jadi kayak gimana ya? Kayak kita punya aktivitas. Nah, ini kan butuh resource, butuh orang yang untuk kerja gitu. Nah, ini apa aja nih? Nah, ini kita tuangkan di bisnis canvas kita. Kita masukin apa aja nih kebutuhannya, resource-nya. Jadi kalau untuk key resource tadi bisa dibilang kebutuhan sumber dayanya lah untuk menjalankan satu bisnis kita itu kita butuh apa gitu. Aset-asetnya tuh apa aja, atau aset ya, sumber daya atau aset ya. Nah, kalau dalam hal ini, dalam case yang tempat gym tadi atau gym tadi, ini yang pasti resource-nya itu pasti butuh laptop gitu kan, dan internet gitu kan. Ini simpelnya ya, hal simpelnya. Dan itu masih banyak lagi kalau kita mau gali atau kalau kita mau explore, itu masih banyak lagi. Di sini ada untuk key resource-nya kita contoh ada laptop atau komputer dan internet. Karena butuh laptop untuk live streaming dan butuh koneksi internet. Nah, ini resource-nya. Kalau yang tadi ini membuat materi, aktivitasnya dan latihan, kalau dia akan turun ke sini, ini untuk resource-nya. Jadi untuk menghasilkan satu produk ini,
mereka membutuhkan aktivitasnya seperti ini, latihan dan membuat materi, lalu resource-nya harus ada laptopnya dan internetnya. Oke, setelah key resource-nya dimasukkan, kita akan masuk ke key partner. Key partner ini mitra utamanya. Jadi dari 9 blok tadi kan ada kita bermitra ya. Kalau tadi yang paymentku kita bermitra dengan bank gitu kan, kerjasamanya dengan bank. Nah di sini siapa rekan yang dapat membantu kamu menciptakan nilai tambah agar tetap kompetitif gitu. Jadi kamu bisa berpartner dengan siapapun, tapi yang tetap dapat menghasilkan value gitu. Nah, ini kamu bisa tentuin dengan melakukan kerjasama bisnis atau berkolaborasi itu. Itu yang dimaksud dengan key partner ya. Jadi blok yang key partner ini lebih untuk menentukan kerjasama bisnis dari produk kita. Nah, untuk case yang tempat gym tadi, pastinya kita bekerja sama dengan tempat gym alat-alat tadi. Terus kita bekerja sama dengan komunitas. Ini pasti akan punya nilai atau punya value lebih, yang mana nanti ada hubungannya dengan kita mendapatkan customer segment kita gitu kan, dengan join ke komunitas tadi, entah itu komunitas sepeda, komunitas pokoknya semua jenis komunitas olahraga deh. Baik, yang terakhir dari bisnis model Canvas dari 9 blok ini kita akan masuk ke struktur biaya atau cost structure. Nah, di struktur biaya ini, simpelnya, kolom ini membahas tentang biaya apa saja yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Nah, di sini kalian bisa tentuin nih, oh untuk produk yang tadi saya mau buat itu saya butuh ini, saya butuh ini. Nah, biaya-biayanya itu pengeluarannya itu dimasukin di dalam blok yang terakhir ini. Nah, kalau di sini kita sudah dapat gambaran secara keseluruhan ya. Sudah dapat gambaran secara keseluruhan. Nah, di sini struktur biayanya kita bisa masukkan, yaitu biaya internet. Karena ada key resource di sini, sumber dayanya itu ada internet kan. Terus ada biaya pemasaran, kalau kita ada biaya pemasaran. Nah, sampai sini kita sudah mengisi semua 9 blok dari bisnis model yang mau kita validasi. Nah, selanjutnya tugas kita adalah setelah diisi semua dari 9 komponen tadi, tugas kita adalah melakukan validasi. Gimana caranya melakukan validasi? Simpelnya seperti ini, melakukan validasi, kita cek dulu dari customer segmennya. Oke, customer segmennya siapa? Di sini karyawan, mahasiswa, atau umum. Terus kita cek lagi value-nya. Value-nya ini seperti apa? Oh, ternyata kita mau bikin kontennya video. Lalu gimana cara mendapatkan revenue stream-nya? Oh, revenue stream-nya menggunakan sistem subscription. Berarti ada biaya di situ. Oke, apakah ini make sense? Di sini kita bisa tentuin, oh make sense. Jadi orang mau lihat video kita harus subscribe dulu dan bayar. Oh, oke, make sense. Nah, kalau nggak make sense atau nggak sesuai dengan gambaran, itu berarti ada yang aneh. Berarti kamu ada salah penempatan dari masing-masing blok tadi. Nah, itu bisa kita revisi. Nah, itulah enaknya bisnis model Canvas. Jadi bisa tempel, copot, tempel, copot. Makanya untuk melakukan validasi, mending lebih baik di terakhir, kayak yang tadi saya bilang, cara untuk mengisi bisnis model Canvas. Isi aja dulu semuanya, lalu divalidasinya belakangan. Nah, ketika ini udah jadi semua 9 blok tadi saya sampaikan, kita lihat dulu dari customer segmennya siapa, lalu value-nya seperti apa, lalu kita cek sumber dayanya seperti apa, aktivitasnya seperti apa, bekerja samanya dengan siapa, dan biaya-biaya yang dikeluarkan dengan keperluannya apa aja. Nah, dari 9 ini kita bisa langsung simpulkan dan bisa langsung ngambil keputusan. Oh, untuk membuat satu model bisnis baru, kita membutuhkan biaya sekian, hanya biaya internet dan biaya pemasaran.
dan membutuhkan partner yaitu ke komunitas-komunitas, dan marketnya adalah segmennya adalah target pasarnya adalah karyawan, mahasiswa atau umum. Nah, dari situ kita udah simpulkan, oh ini make sense. Setelah itu make sense, kita bisa langsung jalankan bisnis itu, bahwa bisnis ini bisa divalidasi. Ini udah sesuai dengan yang kita harapkan. Atau dari sini, kalau kalian berpartner dengan teman-teman kalian bisa berdiskusi apakah ini udah sesuai atau tidak dengan yang kalian harapkan. Nah, itu proses validasinya seperti itu. Lalu apa selanjutnya? Selanjutnya kita bikinin bisnis plan. Kalau ini bisnis manajemen, bisnis model canvas dengan bisnis plan itu berbeda. Nanti itu mungkin hal yang terpisah ya. Kalau di sini kan kita materinya lebih ke bisnis model canvas. Jadi di bisnis model canvas kita lebih ketika kamu punya bisnis atau mau bikin satu startup, kamu lebih fokus startup kamu nih mau dibikin modelnya kayak gimana. Setelah modelnya udah kebentuk, udah tercipta, ini cocok nggak sih dengan kamu harus melakukan validasi, cocok nggak sih ini dengan konsep yang ada di market. Nah, kalau udah sesuai atau udah cocok, baru kamu lanjutin ke bisnis plan. Nah, bisnis plan itu stepnya beda-beda tuh. Kamu lebih mendetail di sana. Bisnis plan itu kamu merencanakan ini, selanjutnya seperti ini. Nah, barulah kita bikin startupnya. Jadi fundamentalnya tetap ada di bisnis model canvas ini. Baik, sampai situ pemaparan saya hari ini tentang bisnis model canvas. Terima kasih udah berpartisipasi. Yang mau download materinya bisa di-download, di scan QR-nya. Saya kembalikan lagi ke host untuk tanya jawab. Baik, terima kasih Pak Adi atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Ya, terima sangat kasih. Menarik ya Pak, dan menginspirasi Ya. sekali ini buat teman-teman. Baik. Ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya untuk Bapak Warek 2, kebetulan belum bisa bergabung pada webinar hari ini. Namun beliau menitip pesan, salam hangat untuk peserta webinar hari ini kepada Bapak Anton dan para dosen yang hadir pada hari ini. Salam hangat dari Bapak Warek 2. Oke, Pak Adi bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab ya Pak ya? Ya, silakan. Oke, Pak. Ini Pak, ada satu pertanyaan nih. Ada beberapa nih Pak. Ya. Apakah BMC ini bisa digunakan oleh semua perusahaan Pak? Atau ada beberapa kategori perusahaan tertentu nih yang bisa menggunakan BMC? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi gini, untuk bisnis model canvas ini dapat digunakan nggak cuma untuk skala bisnis yang besar, tapi untuk skala bisnis yang kecil, bahkan UMKM pun kita bisa menggunakan ini. Yang tadi saya bilang, contohnya, ketika kita mau bikin usaha fotokopian lah, atau di usaha fotokopian, kamu mau bikin satu usaha fotokopian, nah kamu udah bisa tuangin tuh ide-ide kamu di bisnis canvas ini. Customer segmennya siapa, terus kamu channel pendistribusiannya gimana, terus value nilai fotokopian kamu ini dengan fotokopian kompetitor yang lain itu perbedaannya apa gitu loh. Ada hal uniknya apa gitu kan, punya nilai apa di situ. Nah, itu kamu bisa gambarin di bisnis model canvas ini. Jadi nggak hanya untuk perusahaan besar. Jadi ini justru bisnis model canvas ini lebih fundamental ya. Jadi ketika kamu mau buat bisnis apapun, kamu harus tentuin modelnya. Karena kalau nggak ada model, ya kamu nggak bisa jalanin bisnis. Yang ada kamu jalanin bisnis nggak tahu arah, mau kemana. Tapi dengan adanya bisnis model canvas seperti ini terarah dan terfokus gitu loh. Mau kemana arahnya. Jadi seperti itu, Bu Fajar. Jadi bisa digunakan untuk yang perusahaan besar atau perusahaan kecil atau untuk UMKM ya. Iya. Oke, sepakat Pak. Jadi boleh ya Pak, misal ada fotokopian atau perusahaan kecil menengah gitu ya Pak, boleh ya. Betul, Bu Fajar. Boleh banget ya Pak ya. Kalau untuk nih Pak, misalnya
teman-teman mungkin sekarang bisnis online, Pak, atau mungkin YouTuber, podcaster gitu, boleh ya, Pak? Ya, Pakai bisnis model kanvas. bisa, sangat bisa. Contoh dalam hal ini YouTuber ya. Kalau YouTuber itu berarti kalian harus tentuin dulu konten yang teman-teman mau buat ini itu konten apa gitu kan. Contoh kalian mau buat kontennya itu konten gaming gitu ya, berhubungan dengan game gitu kan. Jadi teman-teman nanti target pasarnya ya pasti kan anak-anak atau orang yang hobi gaming gitu kan. Nah, selanjutnya channelnya apa, pendistribusiannya ya udah pasti kan itu pasti di YouTube. Relationship-nya seperti apa ya? Mereka bisa kalian bisa live seminggu sekali atau live setiap hari gitu biar mereka subscribernya itu bisa lanjut terus nonton gitu loh, nggak ketinggalan nontonnya gitu. Nah itu cara kita untuk biar si subscribernya ini terus nonton channel YouTube kita. Dan pastinya ada value-nya, konten yang dibuat ini harus unik. Oke, kita kontennya ini lebih ke game, tapi gamenya ini kan semua orang juga bisa bikin konten tentang game gitu kan. Mungkin kalian bisa tambahin gitu kan, konten game tapi lebih ada nilainya gitu, nilai lebih dari sekedar main game gitu kan. Atau kalian bisa pakai masker lah atau pakai apalah. Jadi buat orang lebih tertarik gitu atau main bersama dengan si subscriber tadi. Jadi selain kalian jadi YouTuber, kalian bisa ngajak subscriber tadi bisa main bareng gitu kan, mabar gitu kan. Nah, itu nilai unik di situ. Nah, itu bisa masuk di di value produk kita tadi. Kurang lebih seperti itu, Bu Fajar. Ya, Pak. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Pak. Baik. Untuk pembuatan BMC, apakah dibuat hanya di awal bisnis atau bisa diupdate terus, Pak? Oke, menarik. Jadi gini, based on my experience, itu BMC ini bisa biasanya dibuat itu di awal-awal menjalankan satu bisnis. Tapi ketika kita bisnisnya mau berubah, ini namanya kan BMC itu bisnis model canvas. Model itu kan prototype gitu kan, harus ada prototype. Jadi ketika perusahaan itu punya gagasan baru, mau buat satu produk baru gitu kan, mereka biasanya buat lagi bisnis model canvas atau mereka mau meredesain produknya. Jadi contoh produknya saat ini udah jadi nih, produknya contoh Indomie gitu kan, Indomie goreng gitu kan. Nah dia tertarik nih mau bikin produk baru nih, Indomie goreng rasa mie ayam gitu kan. Nah itu mereka pasti buat lagi nih bisnis model kanvasnya. Jadi bisnis model ini nggak harus di awal, tapi di setiap kali kita punya produk, bahkan kita melakukan adjustment, itu kita bisa menggunakan bisnis model ini. Agar tujuannya apa? Agar lebih terarah, lebih terfokus, dan tervalidasi. Karena kalau di satu perusahaan untuk membuat satu bisnis model kanvas itu biasanya rame-rame tuh. Semua divisi harus tahu atau semua lini harus tahu. Nah, di situ brainstorming, tapi lebih bukan brainstorming di depan ya, tapi ide dimasukin semua, ditempel semua, setelah selesai baru divalidasi bersama, diskusi. Oh, ini nggak cocok, oh ini belum relevan. Nah, sampai akhirnya punya satu keputusan gitu loh. Apakah produknya dilanjutkan atau tidak gitu. Jadi seperti itu Bu Fajar. Jadi jawabannya adalah bisa di awal, bisa di tengah atau bisa di untuk penambahan adjustment tadi. Baik, Pak. Jadi boleh ya, Pak? Ya. Setiap langkah atau setiap ada inovasi bisa langsung di-update gitu ya, Pak? Betul. BMC. Betul sekali, Bu Fajar. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Apakah mungkin ya, Pak, perusahaan kecil itu memperoleh investor yang bagus jika BMC-nya bagus? Oke, baik. Ini menarik nih, kita ngomongin
mendapatkan investor itu bukan serta-merta dari bisnis model Canvas ini. Kamu sodorin nih, bisnis model Canvasnya seperti ini, kasih saya uang dong buat jalan bisnis itu. Nah, nggak segampang itu, Ferguso. Jadi, lebih tepatnya gini, kalian harus pikirin gimana caranya kalian berinovasi, bikin satu produk. Oke, kalian nggak jago coding, nggak masalah. Tapi kalian punya ide, tuangin di bisnis model Canvas ini. Di 9 bisnis model Canvas ini. Tuangin, mau modelnya seperti apa. Urusan coding kalian bisa bekerja sama teman kalian yang ngerti coding. Berpartner. Nah, jadilah satu produk. Nah, yang saya harapkan dengan adanya seminar ini sebenarnya kalian ini bisa menghasilkan satu produk gitu loh. Menghasilkan satu produk, nah produk itu jadi dan langsung dijalanin. Dijalaninnya seperti apa? Sesuai dengan bisnis model yang kalian udah buat tadi di bisnis model Canvas tadi. Customer segmennya siapa, terus cara pendistribusiannya gimana, revenue stream-nya dari mana. Nah, ketika bisnis model kalian ini sudah dijalankan, dan udah ada traction itu dalam artian udah ada pengunjungnya, udah ada yang beli, udah ada yang transaksi, nggak apa-apa sedikit, nggak harus rame, nggak apa-apa sedikit. Nah, kalian baru bisa bikin proposal untuk minta investor buat diinvestasi. Jadi, untuk mendapatkan satu investor, itu harus ada traction dulu. Startup-nya itu harus terlihat dulu bentuk wujudnya. Dan itu udah harus jalan dulu aplikasinya. Kalau kalian bikin mobile apps gitu ya, oh gue mau bikin mobile apps untuk membantu orang-orang yang kena COVID nih bisa tahu deteksi ininya ada di mana, ada range-nya di sekitaran mana gitu. Nah, orang nggak serta-merta mau langsung invest di situ, tapi harus lihat dulu dari traction-nya, banyak nggak yang pakai. Nah, dari hasil banyak yang pakai ini, kamu bikin lagi proposal yang make cewek sekian, yang make cowok sekian, terus di jam sekian, traffic-nya sekian. Nah, ini kamu bisa akumulasi nanti untuk mendapatkan traffic yang lebih besar lagi. Kamu butuh apa? Yang pasti butuh uang kan untuk mendapatkan traffic, yaitu promosi dan lain-lain. Nah, itulah yang diajukan ke investor. Nanti si investor akan memvalidasi, oh dari hasil traction tadi ternyata traction-nya masih sedikit, tapi kalau kita invest dengan dana sekian, ini traction-nya bisa sangat luar biasa. Nah, itu bakal menentukan traction dari traction itu menentukan kamu dapat investasi seberapa besar. Jadi bisnis model Canvas tidak mendatangkan investor, tapi mendatangkan ide dan produk, dan kamu menjadi menjalankan produk itu sebagai startup. Jadi seperti itu, bukan mendatangkan investor, tapi investor akan datang setelah produknya jadi gitu. Gitu Bu Fajar. Oke Pak, berarti bukan karena BMC-nya ya Pak? Bukan. Tapi traffic-nya ya? Benar. Justru BMC ini yang meng-create produk tadi, membuat produk agar menjadi satu startup tadi. Setelah startupnya jalan dan ada traction-nya, baru bisa dijual ke investor. Karena investor maunya produknya udah ada dan sudah jalan, bukan bisnis proposal. Sekarang zamannya seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Ya, Bu Fajar, silakan. Masuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya? Ya. Apakah nih Pak ada media untuk mempermudah membuat BMC untuk pemula? Oh, baik. Media untuk pemula. Sebenarnya ini ada aplikasinya namanya Strategizer. Strategizer ini strategizer.com ya. Nanti teman-teman bisa buka nih websitenya strategizer.com. Nah, nanti teman-teman bisa login. Setelah login, nanti teman-teman bisa langsung buat di desain. Di sini ada desain. Terus teman-teman bisa buat add new canvas. Kalian bisa masukin di sini bisnis model. Lalu kalian bisa klik create contoh nih demo. Ini teman-teman bisa langsung create. Nah, lalu diklik aja. Nah, ini bisa langsung tempel-tempel.
Ini udah bisa langsung tempel-tempel nih Bu Fajar. Jadi customer marketnya siapa? Sananya mahasiswa. Nah ini udah bisa langsung jadi. Nanti kalau jadinya kurang lebih seperti ini. Ini yang udah saya buat. Nah, jadi ada toolsnya Bu Fajar. Toolsnya itu di strategizer.com. Teman-teman bisa registrasi itu gratis. Trial ya, bukan gratis. Nanti hasilnya pun bisa di-download formatnya PDF. Gitu Bu Fajar. Iya. Berarti ini tadi kan trial ya Pak? Iya, trial. Tapi untuk yang trial tuh bisa 30 hari kalau saya nggak salah. Ya. Berarti kalau ingin memperpanjang Iya, berbayar gitu ya Pak ya? Nah ini udah enak nih, tinggal tempel-tempel aja. Betul Pak. Jadi tidak perlu menggambar gitu ya Pak tidak ya? perlu menggambar. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, terkait customer segment di elemen DMC. Bagaimana tips untuk mengetahui target customer untuk bisnis kita supaya lebih spesifik itu Pak? Bagus pertanyaannya. Jadi gini, yang pertama harus tahu dulu produknya. Makanya kalau tadi aku mulai itu dari value proportion atau dari produk value-nya ini apa gitu. Dari produk yang kamu buat, dari produk yang teman-teman buat gitu kan. Nah, kalau di sini kan dari produk yang dalam case yang aku tadi coba paparkan, itu lebih kayak ke live interaksi atau tutorial video gitu kan. Berarti kalau kita ngomongin video, interaksi, live atau live streaming, berarti usianya aja udah bisa kita tentuin tuh segmennya tuh. Berarti usianya dari mulai usia 15 sampai usia 40 gitu kan, atau mungkin ya usia 50 gitu kan. Nah, terus kita bisa nentuin segmennya lebih lebih spesifik lagi. Apakah produk yang kita buat olahraga live streamingnya ini cocok untuk laki-laki atau perempuan gitu kan. Contoh kayak Zumba. Zumba nih rata-rata cewek gitu. Pasti segmennya adalah cewek, bukan cowok gitu kan, karena ada joget-jogetnya gitu kan. Ya nggak menutup kemungkinan walaupun ada kadang laki-lakinya gitu kan. Atau kita bikin live interaksinya untuk olahraga atau untuk yoga gitu kan. Nah, itu kita bisa nentuin tuh. Berarti ini untuk orang cewek atau cowok segmennya. Jadi untuk menentukan segmen dari customer atau target pasar kita, itu kita harus lihat dari produk yang kita jual atau dari value produk kita dulu gitu. Baru kita bisa nentuin ini cocok nggak dengan produk segmen kita ya. Caranya seperti apa? Ya itu dia tadi dengan lebih detail lagi. Apakah produk kita ini bisa digunakan untuk laki-laki atau bisa digunakan untuk perempuan? Jadi kurang lebih seperti itu, Bu Fajar. Baik. Berarti elemen yang pertama kali diisi itu betul, value ya, Pak, dari ya? produknya, Pak, Bu Fajar. Value, bukan produk ya. Kalau produk kan contoh kita bikin aplikasi Gojek ya, itu kan Gojeknya gitu kan. Tapi bukan Gojeknya, tapi value-nya, nilai uniknya. Atau nilai tambah dari produknya, nilai tambahnya gitu. Harus dilihat dari situnya, Bu Fajar. Oke, berarti keunikan dari bisnis itu ya, Pak ya? Iya, betul. Karena kalau mau live streaming kan semua orang juga bisa live streaming, tapi nggak bisa interaksi. Kalau di sini kan dia ada live streaming tapi bisa sambil interaksi gitu kan. Makanya dia disebutnya unique value gitu kan. Terus orang bikin materi video, tapi bukan tutorial. Kalau di sini lebih buat tutorial. Terus konsepnya juga video dia bisa di mana aja gitu kan. Bisa sambil dia kerja. Kurang lebih seperti itu, Bu Fajar. Baik, Pak. Kalau untuk
mencari keunikan nih Pak dari bisnis kita. Misalnya kita bisnis jualan online gitu ya Pak. Ya. Itu gimana cara untuk menentukan keunikan dari bisnis kita Pak? Oke, menarik. Jadi kalau kita mau bikin jualan online, kita cari tahu dulu, kita jualan online-nya itu produk, anggaplah itu produk sendiri ya. Nah, apakah ini kita sebagai dropshipper atau memang hanya pemain utama ya? Jadi produknya memang produk dari kita. Nah, produk yang kita jual, apakah itu sama dengan produk-produk yang lain atau tidak gitu kan? Nah, kalaupun sama, kita harus cari nilai keunggulannya. Contohnya, produk yang kalau beli produk di kita di online shop kita, kamu akan dapat benefit lebih, yaitu kamu nanti dapat panduan tutorial cara penggunaannya. Nah, itu masuk nanti di sini di value proportion-nya. Jadi beli di kita dapat panduan untuk cara penggunaan produknya, atau produk kita dengan produknya sama nih dengan yang lain, tapi dia beli di online shop kita gitu kan. Nah, di online shop kita nanti kita bisa ngasih mungkin kita bisa tambahin satu benefit lebih untuk si pembeli produk kita tadi ya, berupa potongan harga atau diskon. Nah, itu juga jadi value, unique value lah. Cuman kalau potongan harga harusnya sih nggak jadi unique value, tapi dia masuk ke customer relationship. Tapi kalau untuk yang masuk unique value itu lebih kayak yang tadi aku bilang sebelumnya. Jadi unique value-nya kita itu setiap beli produk di kita diajarin cara penggunaan produknya. Kalau yang lain kan enggak. Mungkin produknya sama, tapi orang kan bingung, oh cara pakainya gimana nih. Tapi kalau beli di online shop kita ajarin cara sampai benar-benar dia bisa pakai produknya. Kurang lebih seperti itu, Bu Fajar. Terima kasih, Pak. Sebentar. Menarik ya kalau untuk diskusi startup ya. Betul, Pak. Banyak yang harus dibahas gitu ini Pak? masih panjang sebenarnya dari bisnis canvas tuh masih ada bisnis plan. Nah, bisnis plan sama bisnis canvas itu benar-benar beda. Yang membedakan apa nih, Pak? Bisnis plan dengan bisnis canvas? Iya, menarik. Yang untuk bisnis plan ini lebih ke gimana caranya kita planning atau kita menuju ke arah bisnis yang kita mau buat gitu. Jadi kalau bisnis model ini kan kita bikin modelnya dulu gitu loh. Oh, ini modelnya sudah ada. Tapi untuk menuju ke arah sana kita butuh bikin planningnya. Nah, itu yang dimaksud dengan bisnis plan. Bisnis plan itu lebih kayak yang nanti kalau ini udah berjalan, ini akan ada skema seperti ini, akan ada diskon. Terus orang 10 kali orang subscribe tapi 30 hari habis itu dia bisa stop tapi bisa lanjut lagi, disebutnya recurring ya. Jadi dia bisa otomatis repeat gitu. Nah, itu kayak plan-plan seperti itu lebih detail dari bisnis. Kalau model itu model secara keseluruhan. Tapi kalau plan lebih ke arah bisnisnya mau dibawa ke arah mana. Lebih kayak ke wacana ke depannya dari bisnis ini. Seperti itu kurang lebih, Bu Fajar. Nah, jadi lebih detail ke bisnis plan-nya ya, Pak? Betul, lebih detail. Baik Pak, tadi Bapak sempat menyinggung mengenai open donasi ya di businesspaymentco.com. Iya, betul. Itu menarik Pak. Bisa dijelaskan lagi Pak, seperti apa? Oke, jadi si Paymentco sebentar. Si Paymentco ini dia itu sebenarnya kita ada
Nah, ini contoh bentuk donasi dari si Payment-ku. Jadi, ketika teman-teman nih punya podcast, punya YouTube, atau punya media-media streamer lah ya, atau apapun bentuknya gitu ya. Tapi teman-teman mau menghasilkan uang dari situ gitu ya. Teman-teman kan harus kalau mau menghasilkan uang dari YouTube harus nungguin subscribernya banyak, baru mengandalkan AdSense gitu kan. Kan lama gitu kan. Padahal konten teman-teman ini bagus banget gitu kan. Nah, itu kan wajib untuk diapresiasi, wajib untuk dihargai. Contoh teman-teman bikin kontennya untuk konten coding gitu kan, tutorial ngoding gitu kan, gimana koneksi ini dan lain-lain gitu kan. Nah, itu nggak harus, itu kan segmented ya, subscribernya itu segmented, hanya subscriber yang ngerti coding gitu kan, yang mau melakukan subscribe gitu kan. Nah, kalau ngarepin dari situ, ngarepin uang dari situ kan lama gitu kan. Tapi dengan kalian masuk ke Payment-ku, kalian bisa bikin satu URL seperti ini, donasi paymentku.com, habis itu ada slash. Nah, ini nama teman-teman nih, istilahnya channel teman-teman. Contoh nama channelnya codingku gitu kan. Nah, nanti ketika kalian tinggal taruh aja URL ini di deskripsi setiap yang video teman-teman upload gitu kan. Nah, lalu subscriber teman-teman tuh nanti bakal di deskripsi video yang teman-teman upload tadi, teman-teman bisa bilang untuk menghargai, untuk dukung saya terus, untuk saya semangat untuk membuat konten gitu kan, dengan memberikan kopi atau donasi dengan mengklik link di bawah ini. Nah, nanti orang-orang yang sering nonton atau subscriber teman-teman itu pasti bakal ngeklik dan dia bakal ngelihat halaman ini. Nah, nanti mereka akan melakukan donasi. Nah, mereka bisa pakai GoPay, bisa pakai OVO, atau bisa bank transfer. Nah, uangnya otomatis real time itu masuk ke rekening teman-teman. Ya, terutama masuk ke paymentku.com, di dashboardnya itu nanti ada historinya. Jadi di story-nya itu teman-teman nerima uang dari si A, dari si B, dari si C. Nanti kalian tinggal redeem aja uangnya. Nah, kalian udah bisa menghasilkan uang dari situ. Nah, paymentku.com ini lebih untuk menghargai konten kreator lah. Atau teman-teman bisa bikin kayak seperti ini. Kalau lihat contoh gambar, di sini ada QR code nih. Nah, ini QR code-nya nanti kalau di-scan sama orang yang nonton, ini akan dilariin ke landing page yang ini. Lalu di bawah nih kan ada yang hijau-hijau. Nah, ini secara otomatis atau real time dia ada running text yang jalan kalau ada donasi masuk. Nah, itu yang membedakan Payment-ku dengan Kitabisa ya. Kalau Kitabisa kan orang donasi aja gitu kan. Nah, kalau ini teman-teman bisa interaksi gitu loh. Bisa kasih pesan di sini. Nanti pesannya masuk di sini. Saya donasi 100.000 buat kamu, semangat ya bikin kontennya gitu. Jadi yang bikin konten terus semangat. Nah, ini bukan hanya untuk di YouTube aja, tapi bisa untuk podcast, untuk pelukis. Kalau dia lukisannya komikus, dia bikin komik gratis gitu kan, tapi karyanya mau dihargain. Nah, itu bisa pakai Payment-ku ini. Nah, ini startup yang kebetulan aku bangun gitu, dan ini mendapatkan investasi dari perusahaan data center, Elitery namanya. Nah, ini kita baru jalan di 2019 sampai sekarang 2021. Alhamdulillah udah lumayan banyak yang pakai. Itu Bu, saya kembalikan lagi Bu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Menarik ya teman-teman ya. Tadi ada open donasi juga di Payment-ku. Jadi ini termasuk uniknya di Payment-ku ya Pak ya. Betul, itu unique value proportion-nya Payment-ku. Mungkin teman-teman ada yang punya usaha nih, boleh diskusi sama Pak Adismanto langsung. Boleh, silakan. Boleh langsung raise hand atau melalui fitur chat. Ayo teman-teman, udah mulai ngantuk nih kayaknya. Jam-jam krisis. Ayo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada sih, Bu. Oh, belum ada ya? Oke. Mungkin dari Pak Adi yang ingin disampaikan lagi, mungkin
Oke. tips buat Ya. adik-adiknya nih di Universitas Nusa Mandiri. Baik, jadi aku pribadi kebetulan alumni dari Nusa Mandiri. Gini, di market atau di lapangan, kita itu dituntut untuk balik lagi sebenarnya. Kita ini nanti akan jadi seorang programmer, analis, atau sebagai product design. Kita udah harus tentuin tuh. Ketika kita masuk ke industri market atau ke industri kerja lah ya, kita ngelamar, nanti pasti ditanya, kamu mau jadi programmer atau kalau lulusan IT kan nggak jauh-jauh kan ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing lah pastinya. Atau kalau teman-teman memang udah punya kemampuan di coding, itu ada nilai plusnya gitu kan. Tapi harapan saya sebenarnya jangan terlena fokus di coding. Karena kalau memang, oke, bagus memang, kalau kita memang mastering di coding gitu ya, jago ngodingnya gitu kan. Tapi jangan selamanya kita berkecimpung di industri jadi seorang programmer gitu. Karena programmer saat ini memang kastanya naik karena pandemi dan semua orang butuh dicari sama semua perusahaan nyari programmer yang bisa ini, bisa ini. Tapi dia akan selamanya jadi karyawan. Justru oke, kita jago coding gitu kan, kita jadi programmer, tapi kita harus punya mental buat produk gitu loh. Nah, dengan adanya dengan adanya seminar ini gitu kan, harapan saya tadi bisa memicu teman-teman, kalau seandainya teman-teman udah punya skill coding itu jauh lebih baik, atau teman-teman yang belum punya skill coding itu juga tidak masalah, teman-teman bisa berkolaborasi dengan buat satu bisnis model Canvas ini, tentuin produknya mau bikin seperti apa, sampai akhirnya jadi satu produk dan jadi startup. Nah itu kuncinya di situ sebenarnya. Jadi di market itu, di lapangan itu pasti kalian hanya fokus kerja, ya udah jadi programmer, jadi analis atau jadi product design gitu kan. Tapi kalian nggak punya produk sendiri. Sorry Ajan. Jadi yang saya harapkan itu teman-teman bisa punya produk sendiri. Nah, dengan adanya produk sendiri ini, teman-teman bisa bikin bisnis startup dan bisa mendatangkan investasi atau mendatangkan investor. Jadi aku cuma mau share itu aja, Bu. Mudah-mudahan dengan adanya webinar ini teman-teman termotivasi untuk bikin satu produk. Apapun jenis produknya, nggak usah takut, tuangin aja dulu ke bisnis model Canvas. Nggak punya kemampuan skill coding, kalian bisa berpartner sama teman kalian yang lainnya. Yang penting secara model bisnisnya jelas, kalian nanti bisa validasi sendiri, oh ini udah sesuai nih, yuk jalan bareng-bareng. Tanpa modal pun is okay, yang penting codingnya, orang yang bikin codingnya ada, aplikasinya jadi, traction yang penggunanya ada, baru kalian bikin proposal buat datengin investor. Jadi saran saya, kalau bisa buat produk. Kalian nggak apa-apa jadi programmer atau jadi apapun, nggak masalah. Tapi di akhir hari kalian harus buat produk. Itu terjadi sama saya pribadi. Jadi saya dulunya seorang programmer gitu kan. Tapi saya sadar, saya nggak mau selamanya jadi seorang programmer. Makanya saya buat produk. Ketika saya buat produk dan ternyata dimanfaatin orang lain gitu. Nah ini banyak kejadian. Nah itu nggak masalah, karena itu pelajaran. Itu akan terus terjadi gitu. Sampai akhirnya kalian mandiri, kalian tahu mana orang yang mau manfaatin kalian, mana yang tidak gitu. Sampai suatu saat produk kalian ini bisa berjalan sendiri dan dapat investasi dari orang lain. Jadi itu aja yang bisa aku share, Bu. Baik, pesan-pesan yang luar biasa ya nih teman-teman. Jadi kita harus bikin produk nih, jangan cuma jadi penonton ya Pak ya. Betul, Bu Fajar. Terima kasih Pak sekali lagi atas ilmunya. Harapannya nih ilmu yang disampaikan Pak Aji selama kurang lebih 1 jam, ini lebih ya tadi ya, bisa diterapkan oleh rekan-rekan mahasiswa. Sehingga semakin banyak nih alumni sukses seperti Pak Aji Sumanto, luar biasa.
Insya Terima Allah, kasih amin. Pak Adi untuk waktunya, untuk ilmunya. Ya, terima kasih Bu Fajar. Baik Ya Allah, teman-teman, amin. kita sudah sampai nih di penghujung acara. Oke, kita udah sampai di penghujung acara ya teman-teman. Sekali lagi kami aturkan terima kasih atas ilmunya kepada Bapak Adi selaku pemateri pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar. Selanjutnya silahkan mengisi kuesioner. Pak Punten Pak. Oke, maaf. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Teman-teman silakan untuk mengisi kuesionernya. Bisa di screenshot dulu ya kalau memang belum bisa langsung diisi. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada kode absensi, silahkan di-scan teman-teman. QR code-nya silahkan di-scan. Kita batasi absensi sampai pukul 7:30. Bentar, 7:18 maksudnya ya. Jadi 17.30 kita tutup ya teman-teman. Selanjutnya, ini ada teman-teman. Tadi kita udah belajar banyak dari Pak Adi Sumanto mengenai BMC. Nah, ini waktunya teman-teman untuk mengimplementasikan ilmunya melalui lomba bisnis model kanvas. Untuk pendaftarannya dari 1 April kemarin sampai 2 Juni, jadi masih ada kesempatan teman-teman bisa di screenshot dulu atau nanti bisa langsung hubungi panitia ya kalau mau ikut lomba. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Adi. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami segenap panitia mengucapkan permohonan maaf atas kesalahan atau kekurangan yang mungkin ada. Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fajar semuanya, Terima kasih Pak teman-teman. Adi. Ya. Terima kasih Bu Siti Nurlela. Kalau Bu, mohon maaf Bu, boleh tampilin barcode sekali lagi Bu?